Cerpen Janji Berkabut, pengarang Zainal Koto, dalam buku antologi Cinta Berkabut Asap, penerbit Mandiri Jaya, copyright penerbit Mandiri Jaya, 2019, ISBN 9786237500042. Ungkapan spontan tersebut membuat muka Ratih bersemu merah. Ia tidak menyangka akan menerima ucapan tersebut. Sebagai muslimah yang taat mengikuti pengajian, Kata-kata itu ia anggap hal yang tabu dibicarakan. meskipun lah sangat berharap kata-kata itu keluar dari mulut Aryo. Beruntung, detik berikutnya, pelayan datang dan rasa malunya pun tertolong. Sehingga rasa kikuknya tidak kelihatan oleh Aryo. Seperti biasa, Aryo mulai sibuk memburu berita terbaru tentang kabut asap. Kondisi ini membuat waktu bertemu dan berkomunikasi dengan Ratih sudah jarang. Hal ini menjadi tanda tanya bagi Ratih. Kenapa Aryo sudah jarang menghubungi dan menjemputnya? Apakah ia sesibuk itu? Atau, jangan-jangan dia sakit? Ratih bergumam sendiri. Saat mengingat dan membayangi Aryo sakit, ia menjadi cemas. Lalu, ia mengambil telepon dan mencoba menghubungi nomor Aryo. Kenapa ponselnya mati? Biar nanti, sepulang dari kampus Sibat cari tahu. Ratih berucap sambil terus bolak-balik di ruang tamu. Belum habis ucapannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Degup jantung Ratih berpacu. Kecemasan yang tadi membelitnya, berganti dengan kegembiraan. Ponsel yang masih dalam genggam, diangkat dan melihat nama sumber penelpon. Ratih mendesah, ternyata yang menelpon kedua sahabatnya. Bukan Aryo. Dengan malas ia lalu menjawab perkataan sahabatnya. Baik, nanti sepulang dari kampus, kita bahas bagaimana teknisnya. Dah. Setelah berbincang beberapa saat, lalu Ratih menutup pembicaraan. Kedua temanya pun ikut heran. Usai memutus pembicaraan di ponsel, Ratih pun terduduk. Rasa rindu ingin bertemu, begitu menyesak di relung hatinya. Sementara itu, Aryo yang sedang asik berjalan menuju kantor tiba-tiba kaget. Namanya ada yang memanggil. Ia sudah hafal betul, suara manja mana yang memanggil namanya. Aryo, kapan deadline-nya? Ucap Tika yang saat itu sengaja menunggu di pintu kantor. Gadis manja, berdarah Sunda dengan rok span dan seksi ini. Di lingkungan kantor semua tahu, ia sangat dekat dengan Aryo. Meski Aryo dikenal lelaki cuek dan dingin. Tetapi bila bertemu Tika, sikapnya sangat berbeda. Lah begitu hangat dan sayang kepada Tika. Teman-teman kantor sering merasa iri. Karena keduanya pasangan serasi yang saling mengisi. Dalam hal apapun mereka selalu memotivasi satu sama lain. Kepribadian Aryo yang cuek, sangat berbeda dengan Tika. Lah wanita terbuka, dan bicara ceplas-ceplos. Namun tegas dan berprinsip. Tidak rahasia umum lagi, ia sangat menyayangi dan mengagumi Aryo. Apabila pergi berdua, ia tidak segan-segan bergelayut di tangan Aryo. Bahkan bersandar di bahu Aryo untuk bermanja-manja. Meskipun itu di tempat ramai. Setelah bercanda, keduanya lalu masuk ke ruang meeting. Hal ini selalu dilakukan oleh tim redaksi setiap hari. Dari meeting tersebut, diperoleh apa yang menjadi objek topik terhangat pemberitaan hari ini. Teman-teman, topik hari ini kita fokuskan pada pemberitaan kabut asap. Siang ini, seluruh mahasiswa akan melakukan aksi demo di lapangan. Kamu, Aryo dan Tika, bertanggung jawab di lapangan. Om Kir, selaku pemimpin redaksi saat itu, menunjuk Aryo dan Ratih. Karena ia percaya, keduanya berpengalaman dan mudah beradaptasi dengan masyarakat. Baik, Om. Siap, mereka menjawab, nyaris berbarengan. Usai meeting, mereka segera ke lapangan. Tika, coba kamu telpon dulu koordinator mahasiswa itu. Dan minta waktunya untuk wawancara. Bentar, berapa nomor teleponnya? Loh, tadi kan sudah diberitahu oleh redaksi. Iya, tetapi saya lupa mencatatnya. Ini akal kamu saja. Bilang saja pulsa lagi kosong. Hahaha. Tika merasa malu. Akal bulusnya ketahuan oleh Aryo.
Sudah, biar saya saja. Beberapa saat, terjadi perbincangan singkat Aryo dengan koordinator itu. Lalu Aryo menghampiri Tika. Ayo kita berangkat.